Apa dasar utama engkau mengangkat hambamu menjadi manusia pilihan? Ketika di hatinya penuh kasih sayang yang tulus. Itu sudah kujelaskan semua itu. Itu kalau kata orang beragama tuh, kata-kata orang yang bahas tentang ketuhanan itu ilmu ma'rifatullah. Nah, aku tidak ngerti sebenarnya. Ada juga yang bilang gini. Nah, karena gini, kalau kita bahas ma'rifatullah ya. Tapi kalau ketinggian 7 tangan ya, takutnya tak paham. Jangan tinggi-tinggi. Yang biasa aja, takutnya kalau ketinggian gak nyampe kita ini. Kalau dirimu selalu ingat Tuhan, kalau pendengaranmu engkau gunakan karena ingat Tuhan, sehingga munculnya kebaikan. Kalau matamu engkau gunakan karena ingat Tuhan, sehingga muncul kebaikan. Kalau engkau tahu kedudukanmu dan siapa Tuhanmu, sehingga tidak ada kesombongan, itulah ma'rifatullah. Nah, gitu. Kalau masih mencela-cela mah jauh, cuma hafal ayatnya aja. Sekali lagi, jadi aku tahu siapa presiden terpilih. Mau percaya mau tidak terserah. Biar produser sudut pandang senang, biar nanti dicari orang. Kalau mau tahu datang langsung ya. Nggak dikasih kisi-kisi loh siapa orangnya. Enggak lah. Langsung disebutin. Kalau ada yang bertanya, temui Ibrahim aja lah. Ada nomornya tertera. Ya. Jadi semua presiden itu punya karakter masing-masing. 3 presiden itu, nah tinggal silakan rakyat Indonesia mau memilih siapa. Bersyukur masih ada 3 calon ya. Kalau nggak ada yang mau nyalon, pusing kita, nggak ada pemimpin dong. Ya, tunjuk-tunjukkan. Tapi dari ketiga itu sekali lagi, demi Allah. Nah ini aku ucapkan ya, dari 3 calon itu. Aku tak demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar. Aku tahu siapa yang terpilih. Siapa ya? Kalau ku ucapkan, ku sebutkan, nggak jadi pertanyaan lagi. Itu aja sebenarnya. Apalagi yang mau dibahas? Apa ya? Yang paling dibutuhkan atau dirindukan atau diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia ya, yang diharapkan kepada pemimpin. Menurut lo apa? Masyarakat Indonesia ini sederhana menurutku. Dominannya sederhana. Ekonomi mapan, hidup damai. Udah gitu aja. Gitu aja ya, kelar. Ekonomi mapan, hidup damai. Karena kan
Semuanya itu karena ekonomi. Betul. Ekonomi enggak mapan, hidup damai, udah itu aja. Kalau ekonominya mapan, semuanya pasti berakhlak. Walaupun mapan ekonomi, kalau hidup tidak damai, walaupun hidup damai, kalau ekonomi tidak mapan. Jadi dua hal aja, ekonomi mapan, hidup damai. Siapapun rakyat Indonesia pasti membutuhkan itu. Karena dengan kemapanan ekonomi bisa jadi apapun. Dengan kedamaian bisa melakukan apapun. Maksudnya bisa berkreasi, bisa beraktivitas. Kan gitu. Jadi kedamaian dan ekonomi papan yang dibutuhkan seluruh dunia. Sebagai penutup gini aja deh. Aku berharap seluruh umat manusia di muka bumi ini. Aku berharap seluruh rakyat Indonesia khususnya dan seluruh umat manusia di muka bumi ini semoga selalu ingat dengan Tuhannya dimanapun berada dan kapanpun. Karena kalau ingat dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun, pasti semua umat manusia di muka bumi ini akan berakhlak seperti yang seharusnya. Itu harapanku. Yang kedua, alhamdulillah syukur Indonesia ada 3 calon presiden. Silakan rakyat Indonesia memilih dengan haknya masing-masing, dengan sudut pandangnya masing-masing. Karena jangankan memilih presiden atau memilih partai atau memilih anggota dewan, dalam memilih keyakinan pun setiap manusia punya hak. Jadi gunakanlah haknya dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kelak akan terpilih presiden dan wakilnya untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan siapapun yang terpilih menjadi presiden, kita doakan sama-sama biar dia selalu ingat dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun, sehingga bisa jadi rahmat buat Indonesia ini. Berdoa yang terakhir, siapapun kelak yang jadi presiden, itu tadi selalu ingat dengan Tuhan dimanapun berada sehingga menjadi rahmat. Dan semua rakyat Indonesia harus berjiwa besar menerima itu semua dengan tulus dan ikhlas serta jiwa yang besar, sehingga Indonesia ini tercipta yang namanya kedamaian. Karena gini, untuk apa kita bertempur, untuk apa kita ribut, untuk apa kita saling gontok-gontokan, untuk apa kita saling jatuh-jatuhkan, kalau pada akhirnya ya kita ini akan kembali ke Tuhan. Dan semua niat, ucap, dan tingkah laku kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Selama-lamanya dunia ini berdiri, lambat atau cepat akan berakhir. Dan pada saat itu semua berakhir, semua umat manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh yang menciptakan kita semua. Dan pada saat itu, pengampunan sudah tidak ada. Bagi yang baik akan merasakan kebaikan, bagi yang buruk akan diminta pertanggungjawabannya akan keburukannya. Jadi marilah kita sama-sama berdoa biar pemilihan presiden kelak berlangsung dengan aman, tentram, dan damai.
sehingga terpilih seorang pemimpin dan wakil pemimpin, wakil presiden sesuai harapan semua. Mohon maaf lahir batin atas semua yang diucapkan, tidak ada maksud apapun. Mohon ampun kepada Allah atas seluruh niat, ucap, dan tingkah lakuku. Semoga apa yang disampaikan ini ada kebaikan buat kita semua. Sekali lagi, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf atas apa yang diucapkan. Itu aja. Itu aja. Nambahin sedikit, Apa? Pilpres 2024 jangan golput ya. Oh iya, orang yang golput, orang yang merasa paling benar. Kalau merasa paling benar, secara tidak langsung dia mendeklarasikan diri untuk menyaingi Tuhan. Itu aja. Oke. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!